Karena sebelum Unai Simon ada cerita kisah-kisah pahit menjaga gawang yang jadi kambing hitam dan diingat karena sebuah kesalahannya. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel dan masih tentang Euro 2020. Ada drama, ada banyak kejutan di babak 16 besar ini. Portugal pulang ke rumah, Belanda pulang ke rumah, Kroasia pulang ke rumah, Prancis juga ikut-ikutan harus pulang dulu lebih awal. Jadi finalis Euro 2016, Portugal dan Prancis lewat. Finalis Piala Dunia 2018, Prancis Kroasia juga sudah lewat. Ini akan jadi milik siapa? Jerman untuk keempat kalinya, atau Spanyol keempat kalinya, atau juara baru Belgia, ataukah Italia mau incar gelar ketiganya? Tapi sebelum bahas itu, karena masih ada perempat final dan semifinal di depannya, dan pasti akan ada sajian-sajian atau drama kejutan lainnya, kali ini saya mau bahas tentang Spanyol sesuai jersinya. Tapi Spanyolnya saya mau bahas fokus pada goalkeeper, pada posisi penjaga gawang, Unai Simon. Nah, sebelum turnamen Euro 2020 saya berpikir, atau mungkin banyak teman-teman Gocek Bung Toel berpikir bahwa David De Gea lah yang akan jadi penjaga gawang pertama untuk Spanyol. Tapi begitu memasuki turnamen, Luis Enrique dan staf kepelatihan rupanya memilih Unai Simon, penjaga gawang dari Athletic Bilbao, usianya masih 24 tahun, yang oleh staf kepelatihan dianggap punya kemampuan kaki, kontrol bola, passing, shooting paling bagus di antara kiper-kiper yang mereka bawa di Euro 2020 ini. Jadi salah satu alasan Unai Simon menjadi kiper nomor 1 Spanyol adalah penguasaan bola di kakinya yang lebih bagus. Tapi yang terjadi lawan Kroasia di per-8 final 16 besar, blunder atau sebuah paradok yang menurut saya memang blunder paling fatal. Secara administrasi formal pertandingan memang ditulis bunuh dirinya, on goalnya Pedri. Tapi kalau kita lihat dari situasi pertandingan, itu memang blunder paling fatal oleh seorang penjaga gawang. Padahal paradoknya dia dianggap penjaga gawang yang paling bagus penguasaan bolanya dengan kaki, Unai Simon. Jadi bayangkan, tiba-tiba waktu nonton itu, waktu kejadian itu saya membayangkan, andaikan saja Spanyol kalah, andaikan saja tidak ada 5 gol dari Sarabia, dari Cesar Azpilicueta, dari Ferran Torres, dari Alvaro Morata, dari Mikel Oyarzabal. Andaikan tidak ada 5 gol itu, saya sangat yakin Unai Simon akan dihantui mimpi buruk itu seumur hidupnya. Sesuatu yang akan menghantui, yang akan membuat tidurnya nggak bisa nyenyak. Unai Simon akan mimpi buruk seumur hidupnya kalau Spanyol gagal, Spanyol kalah, dan tidak ada temennya itu yang bikin 5 gol untuk membalikan keadaan. Unai Simon akan mimpi buruk seumur hidupnya. Jadi saya ingat kalau kita tarik ke belakang blunder-blunder fatal penjaga gawang ini, 2018 final Liga Champions misalnya. Karius, penjaga gawang Liverpool yang melakukan blunder memberikan umpan yang akhirnya malah diserobot oleh Benzema dan jadi gol. Lihat sekarang Karius setelah di Liverpool kemana? Sempat ke Besiktas, sempat ke Union Berlin, dan karirnya boleh dibilang terus drop, terus turun. Kalau mau tarik sejarah lebih jauh, kenapa blunder kiper itu menjadi sangat fatal? Karena itu satu. Dalam hukum jaga gawang, 10 kali dia lakukan save, 10 kali dia lakukan penyelamatan, 10 kali dia lakukan tangkapan yang luar biasa, seorang kiper lebih diingat karena blundernya. Saya ulang, seorang kiper lebih banyak diingat karena satu kegagalan atau kesalahan blundernya ketimbang
9 kali tangkapan atau save luar biasanya. Loris Karius, Liverpool 2018 final Liga Champions. Dia diingat karena kesalahan paling bodohnya itu. Tarik jauh ke belakang sejarah. Final Piala Dunia 1950. Brasil lawan Uruguay. Tuan rumah Brasil lawan Uruguay yang dikenal sebagai tragedi Maracanazo. Itu Brasil sudah pikir dirinya bakal juara dunia tahun 50, tapi kemudian situasi kebalik, di final itu kalah oleh Uruguay. Dan siapa yang jadi kambing hitamnya? Yang jadi kambing hitamnya adalah goalkeeper Brasil, Moacir Barbosa. Yang kebetulan kulit hitam. Moacir Barbosa setelah pertandingan itu yang disebut tragedi Maracanazo yang membuat seisi stadion terdiam begitu Alcides Giglia bikin gol ke gawang Brasil, itu dipersalahkan seumur hidupnya. Setelah final, setelah tragedi Maracanazo itu, hidup Moacir Barbosa sangat menderita karena dia mendapat stigma negatif dari publik sepak bola Brasil, dianggap sebagai biang keladi kegagalan. Makanya jangan heran, usai tragedi itu, usai tragedi Moacir Barbosa yang dianggap kambing hitam oleh rakyat Brasil, sepak bola Brasil, tim Samba Brasil jarang lagi menggunakan penjaga gawang berkulit hitam. Ini bukan mau cerita soal rasisme, bukan soal rasialisme, bukan. Karena itu yang harus dilawan di ranah sepak bola. Ini cerita tentang fakta yang terjadi tahun 50, dan abis itu ada semacam stigma di sepak bola Brasil bahwa mereka tidak pernah menggunakan lagi penjaga gawang berkulit hitam setelah Moacir Barbosa, tragedi Maracanazo 50. Untungnya 90 ke 2000-an Brasil memiliki seorang Dida, penjaga gawang hebat yang membuat soal stigma kulit hitam penjaga gawang Brasil itu pupus oleh seorang Dida. Dan itu sangat menyenangkan sepak bola. Sangat melegakan sepak bola. Tapi poinnya yang saya mau sampaikan adalah blunder Unai Simon, blunder paling fatal, blunder yang sangat bodoh. Dan kalau sampai Spanyol kalah oleh Kroasia atau gagal lolos ke perempat final, dia tidak akan bisa tidur nyenyak dan akan dihantui mimpi buruk seumur hidupnya. Karena sebelum Unai Simon ada cerita kisah-kisah pahit penjaga gawang yang jadi kambing hitam dan diingat karena sebuah kesalahannya. Ketimbang 1000 penyelamatan hebatnya, posisi penjaga gawang menjadi sangat unik. Karena apa? Karena seringkali dia diingat untuk sebuah kesalahannya. Semoga ada pesan moral, hikmah yang bisa kita tangkap dari kejadian Unai Simon. Sekali lagi, jadi solusi dan bukan polusi sepak bola. Tetap di Gocek Bung Toel.